Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman dalam keadaan sehat dan bagaimana kondisi tradingan teman-teman semua? Pertama-tama teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, dan kalau perlu teman-teman nyalakan notifikasi ya, tombol notifikasi, dan teman-teman share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan harapan saya teman-teman tidak skip video ini sampai dengan selesai agar teman-teman mendapatkan manfaat daripada video ini. Baik teman-teman, di video ini kita akan bahas sebuah perbandingan antara Propom dan personal account dalam dunia trading. Yang akan kita fokuskan nanti pada pembahasan ini pada aspek manajemen risiko dan strategi pendapatan berdasarkan sebuah sistem trading ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kita akan bahas dulu dalam dunia trading modern ini teman-teman, kita ada diberi dua pilihan ya, ada dua jalur yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan hasil atau untuk mendapatkan profit di trading ya. Yang pertama teman-teman adalah menggunakan modal pribadi atau teman-teman memanfaatkan dana institusi melalui program-program proprietary trading firm atau yang kita kenal dengan Propom ya. Dan keduanya ini teman-teman menawarkan peluang yang besar, tetapi teman-teman ini memiliki juga tingkat tantangan dan risiko yang berbeda ya. Dan pada video kali ini teman-teman kita akan coba analisis. Kita akan analisis bersama-sama bagaimana sebuah sistem yang sama bisa menghasilkan hasil yang jauh berbeda hanya karena struktur akun yang berbeda. Dan untuk mengenal ini teman-teman, mari kita akan gali lebih dulu apa itu konsep daripada dasar daripada kedua jenis akun yang saya maksud adalah Propom dan personal account. Kita akan masuk dulu teman-teman, kita akan coret-coret dulu di sini ya. Jadi teman-teman, kita tahu bersama di dalam trading ya, untuk kita mendapatkan profit di trading itu tentunya yang pertama kita butuh skill ya. Jadi untuk profit di trading teman-teman kita butuh skill. Jadi kalau teman-teman tidak ada skill ya, kalau kita nggak ada skill teman-teman ya, kita butuh skill. Ini aspek pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kita butuh mental ya, kita harus ada mental. Kemudian yang ketiga teman-teman, tentunya kita harus butuh modal ya. Jadi kalau kita punya skill, kita ada mental, kita ada modal, ini teman-teman baru kita bisa masuk dalam kategori trader yang bisa mendapatkan profit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada poin-poin ini teman-teman, ini skill ini bisa kita dapatkan dengan kita terus berlatih teman-teman ya. Kita harus berlatih setiap hari ya. Konon katanya teman-teman, untuk menjadi master dalam satu bidang kita perlu menghabiskan waktu 10.000 jam teman-teman ya. Ini 10.000 jam kita bisa habiskan waktu untuk berlatih ya, untuk expert di satu bidang ya. Ini kalau kita hitung biasanya teman-teman setara dengan teman-teman kuliah 4 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mental ini teman-teman kita bisa tempuh melalui, kalau di dunia trading ini teman-teman, kita akan dapatkan pada saat kita perwates atau kita melakukan terus berlatih, terus trading, atau kita akan dapatkan dari pengalaman ya. Ini kita berdasarkan pengalaman kita akan terbentuk mental ya. Kemudian modal. Nah, kalau teman-teman kita sudah punya skill teman-teman ya, kita sudah punya skill ini, kita sudah punya mental yang kuat. Tapi kalau kita tidak punya modal teman-teman, maka semuanya ini tidak ada artinya ya. Karena itulah saya katakan di era modern ini teman-teman, ada banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, oleh para pemerhati trading teman-teman. Mereka menciptakan beberapa peluang yang bisa kita ambil ya. Salah satunya akan kita bahas dalam video ini, yaitu Propom ya. Jadi kita akan membahas Propom. Jadi Propom itu apa teman-teman ya? Jadi Propom itu teman-teman adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri trading yang mereka memberikan akses modal kepada kita ya.
Mereka memberikan akses modal atau yang kita kenal itu funding ya. Funded trade ya, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah saya ya. Nah ini, jadi intinya teman-teman, Propom itu adalah sebuah perusahaan yang mereka itu memberikan akses modal kepada trader. Tidak peduli teman-teman ada trader yang baru memulai, atau teman-teman trader yang sudah punya sebuah sistem trading ini, nanti teman-teman akan dievaluasi, teman-teman akan diberikan tantangan, atau teman-teman akan bayar tiketnya, kemudian teman-teman akan mendapatkan akses modal, begitu ya. Dan yang kedua teman-teman, dari sumber modal ini kita bisa juga trading pribadi ya, atau yang kita sebut dengan akun personal ya. Kita bisa akun pribadi kita bisa pilih sendiri teman-teman, ini opsional. Nah ini yang akan kita bedah nanti, bagaimana perbedaannya antara kita pakai Profim nanti atau kita pakai akun pribadi ya, atau kita akun pribadi. Nah kita akan lihat nanti. Nah tentunya teman-teman semua ini sudah banyak yang tahu apa perbedaannya. Kalau di Propom teman-teman, ini kita akan diperhadapkan dengan aturan ya. Satu aturannya, kita akan ikut aturan daripada perusahaan, kemudian konsistensi ya, kita akan dituntut untuk konsisten ya, konsisten ya. Dan bedanya teman-teman, kalau di akun pribadi ini seperti pedang bermata dua teman-teman, ini kita bebas ya. Nah kelemahannya teman-teman adalah bisa jadi, ini relatif teman-teman, bisa jadi kita tidak punya cukup modal ya. Jadi kita tidak punya cukup modal, atau modal kita lebih kecil teman-teman ya. Sementara kalau di sini kita bisa berpeluang untuk mendapatkan akses modal yang besar ya. Kita bisa mendapatkan akses modal yang besar. Nah ini teman-teman yang akan kita bahas nanti. Nah bagaimana cara membedakan antara Propom dan personal account ini, teman-teman tidak perlu mencari apa namanya ya, teman-teman tidak perlu hitung-hitung manual, teman-teman tidak perlu cari secara manual, oh bedanya di sini. Kalau saya ikut challenge nanti targetnya berapa hari, ini teman-teman tidak perlu ribet-ribet lagi, karena saya sudah siapkan toolsnya untuk teman-teman semua bisa mendapatkan akses modal itu. Intinya teman-teman, kita akan bahas di video ini bagaimana kita bisa lolos di Propom dan bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan kita punya personal account. Baik teman-teman, kita akan menuju ke toolsnya ya. Dan ini versinya Excel teman-teman ya, kita hanya buatkan di Excel tampilan-tampilan ini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di monitor ini ada kolom-kolom seperti ini, dan kita akan fokus teman-teman di bagian yang tengah ini, input tengah ini. Kita akan fokus ke bagian sini. Ini ada beberapa hal di dalam ini teman-teman, ada balance ya. Sini ada balance, ada convert balance, ada price challenge. Nah ini balance teman-teman yang dipilih ya. Jadi kalau teman-teman beli Propom, teman-teman bergabung di Propom, itu biasanya beda-beda. Ada harganya teman-teman ya. Jadi ada tiketnya beda-beda. Tergantung teman-teman milihnya akun yang berapa. Biasanya teman-teman ya, kalau teman-teman pilih akun ya, kalau teman-teman pilih akun yang 5.000 ya, itu biasanya harganya $60 ya, biasanya teman-teman ya. Ini setiap perusahaan berbeda-beda. Nah, kemudian di dalam teman-teman sudah membeli akun ya, itu kita ada namanya aturan-aturan. Nah, biasanya kita dibatasi 5% misalnya sehari, teman-teman tidak boleh rugi 5%, atau yang kita kenal istilahnya itu DD. Jadi di sini kolomnya DD, teman-teman tinggal input ke situ 5%. Kemudian
Ada namanya max DD. Jadi total secara keseluruhan kapital kita tidak boleh turun sebesar 10% ya. Jadi kita input di sini 10% di kolom-kolom ini. Sebentar kita akan simulasi teman-teman. Kemudian biasanya ada tantangannya itu. Ada yang instan teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang instan itu biasanya kita tidak perlu mengikuti tantangan. Tetapi teman-teman harganya tiketnya biasanya mahal ya. Kemudian biasanya DD-nya ini 3%, di sini 6%, dan itu sangat ketat teman-teman. Ini opsional kalau teman-teman merasa sudah mampu skillnya ke sana, ya ini terserah teman-teman semua. Tetapi biasanya teman-teman supaya lebih masuk akal, itu biasanya kita ambil yang ada fase-fasenya. Jadi biasanya fase 1 kita diberi tantangan profit 8%. Jadi kalau teman-teman diuji, diberi satu akun, kemudian teman-teman trading dengan sistem trading teman-teman dan bisa profit 8% dalam waktu yang tidak terbatas. Artinya no time limit teman-teman, tidak ada batasan waktu. Teman-teman hanya diberi target 8% dari 5.000 ya. Kalau 8% dari 5.000 itu kurang lebih teman-teman sekitar $400 ya. Jadi mungkin sekitar $800 teman-teman bisa teman-teman bisa targetnya di fase 1 ini sekitar $400 di sini kelihatan teman-teman. Dan biasanya yang kedua, target kedua itu 5%. Artinya teman-teman punya target total 13% dari 5.000 kalau teman-teman pilih akun 5.000, dan teman-teman akan dapat harus mengejar profit target sebesar ini ya, $650 ya, kurang lebih seperti itu. So jadi teman-teman semua, dari tools ini teman-teman tinggal cukup masukkan sesuai dengan yang ada di dalam aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman pilih perusahaan yang mana, yang FTMO dulu ya, tapi sekarang FTMO dilarang lagi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa masukkan item-item ini, dan ini item-item yang umum yang ada ya. Kemudian di sini ini teman-teman sudah menyangkut RR ya, ini sudah menyangkut RR, money management. Kemudian di sini juga ini sudah menyangkut money management ya, ada risk portrait-nya. Kemudian teman-teman di sini ada RR, ada win-nya. Kemudian nanti akan muncul juga berapa per trade yang wajib ya, atau yang batasannya ya, batasan kerugian, average risk per trade-nya itu juga sudah akan muncul ya. Kemudian di sini direkomendasikan teman-teman 5% ya per per trade-nya ya. Jadi 5%. Yang di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini 5% risk per trade-nya. Kalau teman-teman lihat, itu adalah itu adalah maksimal dari risiko yang bisa teman-teman ambil per trade. Nah, pertanyaannya, DD-nya cuma 5%, kok diresikokan 5%? Nah, di tools ini teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi 5% ini teman-teman bukan 5% dari balance, tapi 5% dari maksimal drawdown yang kita ambil ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 5.000 teman-teman, dengan risiko 5%, per trade-nya teman-teman hanya $25. Nah, ini sudah kita buatkan perhitungan, dalam artian kalau teman-teman menggunakan tools ini, teman-teman masukkan 5%, ini teman-teman seharusnya tidak akan mengalami yang namanya maksimal drawdown. Dan kalau teman-teman disiplin dengan max DD yang muncul di sini, harusnya teman-teman tidak akan mengalami yang namanya daily drawdown. Jadi di tools ini teman-teman yang akan diberikan informasi ke teman-teman semua adalah, yang pertama, berapa resiko per trade-nya, ini bisa teman-teman ambil, akan muncul di sini. Kemudian teman-teman akan muncul nanti berapa hari yang teman-teman akan butuhkan untuk menyelesaikan challenge ini juga akan muncul di sini. Kemudian akan muncul juga teman-teman
apa namanya ya, target hariannya ini berdasarkan sistem trading, ini biasa. Yang paling penting ini adalah akan muncul total teman-temannya akan menyelesaikan challenge ini. Jadi akan muncul berapa hari. Jadi kalau teman-teman punya sebuah sistem trading, ya, kalau teman-teman punya sebuah sistem trading, misalnya teman-teman buy di A, sell di C, intinya teman-teman sudah punya seperangkat rule untuk trading, teman-teman akan tahu ketika teman-teman masukkan di sini, akan tahu berapa lama teman-teman akan menyelesaikan fase tantangan ini. Nah, itu salah satu kegunaan daripada tools ini. Yang kedua, teman-teman, di tools juga ini akan memberikan informasi yang sangat menarik ya, yaitu di income compression ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita beri contoh teman-teman ya, dari akun 5.000 US dollar. Misalnya teman-teman ambil satu tantangan di Propom, itu 5.000, biasanya teman-teman harganya itu 60 dolar. Nah, kalau teman-teman bandingkan, teman-teman trading 5.000 dolar, ya, teman-teman deposit 60 dolar di personal account, ya, teman-teman deposit di sini 60 dolar ini teman-teman memilih, saya tidak mau beli Propom ya, saya lebih baik deposit. Nah, dari income, strategi yang sama yang teman-teman gunakan, misalnya seperti saya ya. Saya punya sebuah sistem trading, teman-teman, yang win rate-nya itu 45%. Ya, ini win rate-nya rendah di bawah 50%, tapi RR-nya teman-teman saya punya 2. Dan sehari teman-teman, karena ini metode scalping ya, kalau teman-teman tonton video saya sebelumnya, itu ada AI yang saya kirim, yang saya buatkan teman-teman, yang kita share ke teman-teman itu. AI ini dengan rule ini teman-teman, kita punya 45% dengan RR2 1:2. Ini perharinya itu teman-teman, average-nya berdasarkan report yang tercatat di MT4 itu average-nya itu per hari itu 10 kali trade. Dia bisa 10 kali trade teman-teman, dan dari 10 kali trade ini akan menghasilkan teman-teman, di sini kita sudah tahu bahwa saya akan selesaikan dalam 7 hari jika resikonya 5%. Kalau teman-teman mau aman ya, misalnya teman-teman tidak mau terlalu besar ini, yang paling aman teman-teman itu mungkin 2 sampai 3 ya, 3%. Kalau teman-teman mau konservatif banget itu mungkin 1%. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau kita lihat di bagian ini teman-teman, kita akan coba di sini, kalau kita ganti ya, kalau di sini kita ganti ke, sorry teman-teman ya, bentar teman-teman. Kalau di sini kita ganti ke 2 misalnya ya, kalau kita ganti ke 2%, maka teman-teman saya akan menyelesaikan selama 10 hari ya, 19 hari ya. Teman-teman cukup jelas di sini 19 hari untuk kita selesaikan fase challenge-nya. Ini 19 hari di sini. Sorry teman-teman, bentar ya. Kita akan selesaikan dalam 19 hari ya. Ini teman-teman bisa lihat 19 hari pada bagian ini ya. Jadi teman-teman akan selesaikan dalam 19 hari. Kemudian selain itu teman-teman akan mendapatkan informasi income-nya. Jadi kalau kita hitung teman-teman, setelah dihitung berdasarkan sistem trading yang saya gunakan dengan deposit, saya deposit 5.000 ya. Saya ambil Propom 5.000 dolar, harganya 60 dolar di sini ya. Ini harganya 60 dolar. Kalau saya deposit di personal account, selama di sini akan muncul teman-teman jumlah harinya, total harinya di sini 28 hari ya. Ini 28 hari. Jadi 28 hari saya menyelesaikan fase tantangan. Itu kalau saya deposit 60 dolar, trading selama 20 hari dengan strategi yang sama, itu saya hanya dapat 16 dolar teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau teman-teman kita
ulang lagi fase selanjutnya dengan teman-teman trading dengan sistem yang sama, berarti kalau kita deposit 60 dolar pada 28 hari pertama, kita mendapatkan 16 dolar, sedangkan di Propom kita belum mendapatkan penghasilan. Tetapi teman-teman, kalau kita sudah mulai lagi, ya, artinya di sini, kalau di sini kita sudah dapat 16, di Propom ini kita baru lulus teman-teman ya. Jadi di sini kita baru lulus ya. Kita baru lulus tantangan. Artinya kita sudah mulai funding, kita sudah mulai diberi real account. Nah, setelah kita mendapatkan real account menggunakan strategi yang sama, kalau kita hitung 28 hari yang sama, di personal account yang 60 dolar tadi, kita akan profit lagi 16. Yang artinya teman-teman, 16 dikali 2. Artinya kita mendapatkan 32 US dollar ya. Sementara teman-teman, di Propom kita akan dapat 650 US dollar. Nah, kalau teman-teman lihat antara 32 US dollar versus 650 US dollar itu sangat jauh perbedaannya. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita trading di Propom dan trading di personal account. Jadi intinya teman-teman, video ini akan memberikan gambaran ke teman-teman semua bahwa dengan menggunakan hitungan seperti ini, seharusnya kita sudah tahu perbandingan antara layak atau tidak Propom ini kita ikuti ya. Tentunya teman-teman harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Itulah perbedaannya. Kalau di real account mungkin kita tidak butuh banyak aturan, tetapi tentunya ini akan menjadi pedang bermata dua juga teman-teman. Kadangkala kalau tidak ada aturan kita kita akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak terkontrol biasanya. Nah, kalau di Propom memang ada banyak aturan teman-teman, tetapi kebanyakan orang itu akan gagal itu karena kena ini daily drawdown dan max DD. Nah, kalau ini yang bermasalah teman-teman, masalahnya ada pada RR-nya, risk to reward ratio-nya. Nah, nanti kita akan bahas lagi teman-teman, kita akan buatkan part 2 lagi teman-teman, bagaimana mindset daripada Propom itu sendiri. Sebenarnya kita dikasih modal berapa, bagaimana cara menghitungnya. Tetapi dengan menggunakan tools ini, teman-teman tidak perlu mengetahui semua itu. Teman-teman sudah terbantu secara langsung dengan tools ini. Jadi saya simulasi teman-teman, misalnya saya mau beli 10.000 US dollar ya. Jadi misalnya teman-teman mau beli 10.000 US dollar. Di sini tinggal teman-teman masukkan. Saya akan ikut challenge 10.000 ya, 10.000 US dollar. Teman-teman tinggal masukkan dan teman-teman masukkan lagi di sini harganya. Biasanya 100 dolar teman-teman ya. Ini biasanya harganya 100 dolar, rata-rata Propom seperti itu ya. Kurang dari 100 tapi kita anggap 100, maka teman-teman juga sudah secara otomatis. Itu saja yang teman-teman masukkan. Kemudian resiko per trade-nya di sini teman-teman, mungkin supaya lebih aman lagi, teman-teman jangan digunakan 5% misalnya, tapi rekomendasi saya 5% ya. Batas maksimal yang saya rekom adalah 5%. Tapi kalau teman-teman mau aman, masukkan 2%. Ini semua sudah akan dihitung, dikalkulasi ya. Maka teman-teman, inilah perbandingannya. Di sini teman-teman 26 dolar ya. Kalau teman-teman lihat di bagian ini, teman-teman dapat 26 dolar di sini. Kita lihat teman-teman ya. Oh, sorry. Ini perbandingannya teman-teman hanya dapat sekitar 26 dolar di sini. Sedangkan di sini teman-teman dapat 1.300 dolar. Nah, itu adalah perbandingannya kalau teman-teman gunakan di Propom ya. Sementara kalau kita gunakan di personal account, ini teman-teman hanya dikali 2. 26 dikali 2 kurang lebih 52 US dollar ya. Jadi sangat kecil teman-teman ya dibandingkan teman-teman mengikuti Propom. Jadi dengan menggunakan tools ini semua akan tergambar. Nanti saya akan buatkan part 2-nya teman-teman, bagaimana cara mereport transaksi teman-teman semua di MT4 untuk mengetahui
probability daripada sebuah sistem trading yang sudah teman-teman jalankan sebelumnya. Jadi akan kita ketahui RR-nya, win-nya, kemudian rata-rata per harinya berapa. Karena nanti teman-teman semua inilah yang akan memunculkan di sini berapa hari waktu yang akan nanti teman-teman butuhkan ya untuk menyelesaikan fase challenge ini. Teman-teman butuh berapa hari, ini akan muncul di sini ya. So, jadi teman-teman semua, tools ini sangat bermanfaat. Ini membantu saya. By the way, teman-teman, saya baru lulus Propom, teman-teman, ya di tanggal 28, ya itu pasti satu saya lulus di Propom. Saya akan perlihatkan ke teman-teman semua. Pada fase 1, teman-teman ya. Ini kita akan lihat dulu funding next di sini ya. Saya ikut Propom teman-teman di funding next ya. Tetapi teman-teman saya terserah teman-teman ya, terserah teman-teman mau ikutnya di yang mana. Ini terserah teman-teman semua, ini opsional. Saya tidak berafiliasi dengan akun-akun itu teman-teman ya. Akun-akun Propom itu saya tidak berafiliasi dengan mereka. Teman-teman boleh lihat. Oh sorry teman-teman, ini di mudah-mudahan di sini ada. Oh saya pakainya di salah satu email teman-teman ya. Tetapi saya itu lulusnya itu di tanggal 28 ya. Waktu itu masih bulan puasa dan saya sudah selesai menyelesaikan fasenya. Oke, baik teman-teman semua, saya kira sekian dulu videonya. Semoga ini bermanfaat dan saya doakan kita semua bisa selalu mengupgrade diri di dalam dunia trading ya. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Sampai kapanpun kita akan terus berlatih untuk mengasah skill kita untuk mendapatkan sebuah sistem trading yang nyaman, yang sesuai dengan style kita. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya Sri Muhammad. See you and bye-bye.